Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk tahun 2022 karena kita udah ada di ujung tahun 2021. Pembacaan ini sangat general dan juga general dalam artian kata bukan hanya mengenai cinta asmara tetapi juga bidang-bidang lain dalam kehidupan. Silakan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Kita melihat ada energi apa, so maybe it can help you to work on with the energy ataupun membantu kamu untuk mengantisipasi ataupun memberikan ide untuk menghadapi situasi dan kondisi yang kamu mungkin lihat di readingan-readingan kamu. Karena aku membuatnya dan mempublishnya secara umum, berarti ini adalah energi yang juga umum. Bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak. Jadi jangan terlalu dipaksakan dan dibaperin. Karena ini juga tujuannya hanyalah untuk hiburan ya. Pokoknya ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport aku dan channelku sepanjang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih, berkah yang luar biasa untuk kalian di tahun berikutnya. Semoga kita semakin maju, semakin berkembang dan lebih baik lagi di tahun berikutnya ya. Oke, dan kalau misalnya kalian ada yang nggak suka di dalam channel ini, dalam video ini, tentang akunya, tentang pembacaannya, dan lain sebagainya, durasi dan lain sebagainya, silakan move on, cari yang memang sesuai dengan kamu. Dan aku mau ingetin satu lagi ya, karena memang situasinya di sekitar rumah aku masih banyak yang renovasi, jadi mungkin ada suara-suara yang masuk dan juga kucingku suka rewel. Oke, ya mudah-mudahan tidak mengganggu terlalu dan oke, mari kita ketemu di readingan kalian masing-masing. Sagittarius, ini adalah pembacaan tahun 2022 untuk kalian Sagittarius Sun, Moon, Rising dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius. Apa pesan-pesan, cerita, dan hal-hal yang perlu diperhatikan buat Sagittarius tahun 2022? Oh, terlalu banyak. Bulan Januari. Dan semua kartunya akan aku baca dalam keadaan tegap ya. Wow. Three of Swords. Three of Swords. Oke. Buat beberapa dari kamu, bulan Januari ini bukanlah bulan yang mungkin rasanya, duh kok gue ngebuka tahun ini kayak begini gitu ya. Maksudnya ada hal-hal yang mungkin membuat kalian nggak nyaman di sini. Buat beberapa dari kamu ini ada masalah dengan percintaan ya, hubungan yang kayak bikin sakit gitu loh, bikin sakit hati kamu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah hal-hal yang bikin kamu kecewa gitu ya. Dan memang rasanya nggak enak ya, tapi aku harus ngomongin sesuai dengan kartu yang keluar. Dengan adanya Three of Swords ini, kamu mungkin kayak, duh, gue ngebuka tahun ini kok dengan hal yang berat sih, gitu loh. Dan buat kamu mungkin ngerasa terhianati, kamu mungkin ngerasa ada orang yang manfaatin kamu, ada orang yang nyakitin kamu, dan lain sebagainya, ya. Ataupun ini adalah kekecewaan kamu tentang apa yang masih belum bisa kamu wujudkan, masih belum bisa kamu bikin gitu loh, atau lakukan, atau kamu nikmati hasilnya. Oke, bulan Februari. Magician. Tapi kalau yang aku lihat, dengan keluarnya si Magician ini, dan si Three of Swords ini, membantu kamu untuk melihat situasi dan kondisi kamu. Yang tadinya mungkin kamu nggak tahu orang yang kamu dealing ini ternyata bisa punya kapasitas yang melakukan hal tersebut terhadap kamu. Jadi kamu masih bisa untuk mengantisipasi hal ini gitu ya. Orang siapa sih yang kamu percayai? Orang-orang yang di sekeliling kamu yang punya
punya kans atau punya peluang untuk melakukan hal-hal yang nggak enak sama kamu, itu kamu bisa lebih waspada gitu ya untuk menghindari hal ini. Tetapi dengan adanya hal ini memberikan pelajaran, pengetahuan dan membuat kamu kebuka, mata pikiran kamu tuh lebih kebuka gitu loh, sehingga kamu di bulan Februari ada hal yang ingin kamu manifestasikan. Misalnya, ini yang tadi aku bilang, apa yang kamu inginkan masih belum terwujud, sehingga mungkin ada satu kekecewaan di dalam diri kamu. Di sini kamu mencoba lagi untuk melakukan hal tersebut. Kamu mencoba lagi bagaimana menggunakan energi yang ataupun mungkin kemarahan kamu, ketidakterimaan kamu dan sebagainya untuk menjadi bahan bakar kamu untuk melakukan sesuatu yang bisa kayak membuktikan gue nggak nyerah, gue bisa lebih baik, gue bisa ngubah situasi ini dan hal ini nggak akan bikin gue berhenti gitu loh. Buat beberapa dari kamu di bulan Februari ini kamu kayak lagi meng-create sesuatu ya. Kamu mempergunakan apa yang kamu punya, skill yang kamu punya, kelebihan-kelebihan kamu. Dan di sini aku melihat seperti ada rasa kamu lebih optimis. Walaupun di bulan sebelumnya ada hal yang nggak ngenakin hati kamu. Tapi di bulan Februari kamu kayak ngedapetin satu dorongan untuk merubah hal tersebut, ataupun kamu merasa ter-encourage ataupun kamu ngerasa termotivasi gitu ya untuk memperbaiki hal yang sebelumnya terjadi, hal yang sebelumnya bikin kamunya punya rasa-rasa seperti di Three of Swords ini ya. Kamu lebih percaya diri bahwa oke lah, kalau mereka emang nggak mau di dalam hidup gue nggak apa-apa, tinggalin aja. Gue bisa kok dapet yang lebih baik. Atau mungkin gue nggak cakap di dalam pekerjaan itu, tapi gue bisa ngelakuin hal lain. Jadi kamu berusaha memanifestasikan hal baik di dalam kehidupan kamu. Dan kamu punya keyakinan itu, kamu punya kepercayaan itu. Bahwa selama kamu tidak berhenti, selama kamu berusaha, semesta ini akan ngelihat kok kerja keras gue, gitu ya. Maret, Page of Wands, berita baik. Ada berita baik yang akan datang ke kamu, yang bikin kamu happy, dan ini ya masih bersangkutan dengan di mana apa yang kamu lakukan di bulan Februari ini. Dan di sini aku melihat ini tuh bikin kamu ternyata gua ngelakuin hal yang benar. Ternyata apa yang dengan gue mencambuk diri gue, dengan gue memaksa ataupun dengan gue terus mendorong diri gue untuk maju ke depan dan gak peduli orang mau ngapain, orang boleh nyakitin gue, orang boleh ngecewain gue, tapi gue gak boleh ngecewain diri gue sendiri. Gue harus ngelakuin hal yang terbaik buat diri gue dan buat hidup gue. Itu yang aku lihat di sini ya. Dan kamu akan mendengar berita. Mungkin ini adalah berita tawaran mengenai pekerjaan kamu, mengenai keuangan kamu, tapi ini ada juga hubungannya dengan kreativitas kamu ya. Ini juga bisa jadi kamu dengar berita dari seseorang yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan kamu. Tapi aku lihat ada berita baik di sini yang bikin kamu happy, yang bikin kamu excited, yang bikin wah seru nih, wah asik nih gitu. Oke. April. Hierophant. Hierophant ini
Ya bisa jadi ini ada hubungannya nih dengan si Page of Wands. Karena hal ini tuh membuat kamu terinspirasi, ya, terinspirasi untuk melakukan sesuatu. Dan bisa jadi hubungan baik ini berujung dengan adanya satu kerjasama. Berita baik ini bisa membawa kamu mungkin masuk ke dalam komitmen, ya. Tetapi kalau yang aku lihat ini ada sesuatu yang mengikat ya. Iya lah, komitmen sama kontrak itu kan mengikat ya. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi masalah mengenai hubungan. Hubungan yang mungkin sempat bikin kamu sakit hati, tetapi akhirnya kamu berusaha mungkin memperbaiki hal tersebut gitu ya dengan pasangan kamu dan membawa kamu ke hubungan yang lebih baik lagi gitu loh. Buat beberapa dari kamu mungkin di dalam bulan April ini lagi in tune dengan kepercayaan kamu, keyakinan kamu, bisa jadi dengan literally gitu loh, dengan secara benar-benar itu artinya adalah kamu lagi aktif di dalam kerohanian kamu, di dalam agama kamu dan lain sebagainya, mendalami hal tersebut, ya. Ini ada juga masalah mengenai penyatuan dari sesuatu perbedaan. Kayak di-combine gitu loh. Apa tadi? April. Mei. Nine of Pentacles. Nine of Pentacles sorry, aku masih merhatiin si Hierophant ini ya. Sesuatu yang kamu mau lakukan itu membutuhkan kamu untuk komit. Baik ini kamu komit dengan satu perusahaan ataupun dengan seseorang, ataupun ini adalah kamu komit untuk mengerjakan hal tersebut. Dan aku melihat di sini, di bulan Mei kita punya Nine of Pentacles ya. Situasi dan kondisinya membuat kamu semakin nyaman dengan apa yang kamu lakukan gitu ya. Kamu walaupun gue sendiri ataupun dengan siapapun, gue harus ngerasa nyaman dengan diri gue. Gue harus mencari kebahagiaan itu dari diri gue. Kamu bisa jadi kamu mendapatkan pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman dari hal yang kamu masuk nih ke dalam tahun 2022 dan kamu mulai mengerti apa sih yang harus gue lakuin, kenapa sih gue harus ngelewatin itu, kenapa sih gue harus ngelaluin hal-hal yang mungkin menyakiti gue, hal-hal yang mungkin ngebebanin gue, dan kamu mungkin jadi bisa mengerti, oh ternyata selama ini gue gak ngeliat si ini tuh cuman mau temenan sama gue gara-gara gue punya ini, si ini tuh mau temenan sama gue karena ada tujuan-tujuan tertentu, dan kamu semakin kebuka dengan situasi itu yang tadinya mungkin bikin kamu kecewa gitu ya. Tetapi dari kekecewaan itu yang aku lihat, kamu jadi belajar melihat situasi dan kondisi kamu dengan lebih jelas. Dan kamu melihat sesuatu hal-hal yang perlu kamu lihat dan belajar dari hal tersebut sehingga kamu ngerasa nyaman di dalam kondisi kamu sendiri. Gue selama ini menyematkan kebahagiaan gue ke orang lain. Gue selama ini menyematkan kebahagiaan gue kepada pekerjaan gue. Gue menyematkan kebahagiaan gue kepada hal-hal material mungkin yang gue miliki dan lain sebagainya. Tetapi kamu mungkin mendapatkan essence dari itu. Oh ternyata itu semua enggak bisa, itu semua kayak gini loh. Gue harus bener-bener ngedapetin kenyamanan itu dan kebahagiaan itu
di dalam diri gue harus nyaman dulu sama diri gue sendiri gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Gue harus bisa ngerasain sejahtera, gue harus bisa ngerasain happiness itu, gue harus bisa seru sama diri gue sendiri, sehingga apapun yang orang lakukan itu tidak akan memberikan dampak yang bisa ngelukain gue, yang bisa bikin gue jatuh gitu loh. Gue harus punya kepercayaan itu di dalam diri gue. Dan ini bisa jadi yang kamu dapatkan dari si komitmen ini. Ini bisa jadi berhubungan dengan kamu lebih lebih mendekatkan diri dengan Tuhan kamu gitu ya, dengan yang kuasa, dengan semesta ini, sehingga kamu lebih mengerti hal-hal yang kamu jalanin, hal-hal yang terjadi di dalam hidup kamu, sehingga kamunya lebih bisa accept gitu, lebih bisa menerima. Dan saat kamu menerima segala blockage itu, segala hal yang ngalangin dan menghambat itu kelepas semuanya. Dan kamu bisa menikmati. Dan itu bisa di segala hal ya. Juni, Queen of Pentacles. Iya, di sini kalau aku lihat kamu mulai fokus dengan pekerjaan kamu, dengan keuangan kamu, dan buat beberapa dari kamu ini bisa jadi ada kayak berkah berkat gitu ya, rezeki yang datang ke kamu gitu. Buat beberapa dari kamu mendapatkan support. Di sini juga aku ngelihat buat beberapa dari kamu mewujudkan gitu loh dalam bentuk nyata apa yang ingin kamu wujudkan ya. Jadi kamu oke, gua maunya ini. Dan ini menginspirasi gue untuk melakukan sesuatu di mana gue harus komit sama diri gue sendiri untuk menomorsatukan atau memprioritaskan diri gue. Apa yang gue senang. Buat beberapa dari kamu, mungkin selama ini kamu majuin kepentingan orang dulu. Kamu ngurusin kepentingan orang dulu. Dan mungkin hal-hal mengenai orang lain gitu ya, pandangan orang, apa yang orang lihat dari kamu, apa yang orang bicarakan itu banyak mempengaruhi kamu. Dan di sini aku lihat kamu lebih fokus kepada diri kamu, kepada apa yang kamu lakukan gitu loh, dan menginvestasikan diri kamu ke situ. Gue nggak mau terlalu banyak pikir dengan hal-hal di luar itu. Gue benar-benar lagi fokus untuk membangun diri gue, membangun karir gue, membangun pekerjaan gue, membangun bisnis gue, membangun keuangan gue, finansial gue. Oke, bulan Juli. Page of Cup. Ada satu hal ataupun ini mengenai orang ya, yang membuat kamu muncul rasa suka, muncul rasa tertarik, muncul rasa sayang ataupun cinta gitu ya. Tetapi ini masih sesuatu seperti percikan, masih sesuatu yang sangat muda, yang sangat yang belum mateng gitu loh. Tetapi kayak ada sesuatu yang men-trigger perasaan kamu, yang bikin kamu, gue tuh suka. Ini bisa orang ya, bisa kamu mungkin bertemu dengan orang yang menarik perhatian kamu mungkin mulai ngobrol sama orang dan muncul perasaan itu, ataupun ini adalah hal yang kamu lihat yang kok kayaknya gue doyan yang ngelakuin ini ya, gue kok kayaknya suka yang ngelakuin ini ya gitu loh. Tapi perasaan itu muncul. Dan ini masih kayak kamu perhatiin, kamu liatin, mungkin kamu pelajarin. Terus mau gimana ya? Dan buat beberapa dari kamu, ini juga bisa merupakan benar-benar berbicara mengenai anak. Maybe some of you have to deal with your inner child.
ya. Tapi buat beberapa dari kamu ini ada hubungannya dengan anak, buat beberapa dari kamu ini bisa jadi, apa ya, kamu punya anak ya, ataupun pasangan kamu, ataupun salah satu anggota ataupun orang terdekat kamu. Ini ada berita mengenai anak ya. Tetapi, ini ada sesuatu yang muncul dari apa yang kamu kerjakan. Yang membuat hati kamu mulai dari nyaman, lalu berkembang perasaan dan kamu mulai menikmati. Kamu mulai menyukai hal ini. Agustus. Two of Swords. Two of Swords. Oke, ini pesan buat kamu. Ini kalau aku lihat ya Sagittarius, kamu mungkin orang yang gampang percaya sama orang. Sehingga kadang-kadang ada orang-orang yang kamu taruh kepercayaan kamu di situ dikarenakan mungkin dia udah temenan lama, udah temen deket, udah pernah baik sama kamu dan lain sebagainya yang bisa menyalahgunakan hal tersebut. Termasuk hubungan, ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini ada mengenai kamu harus lebih waspada. Lebih waspada dalam secara keseluruhan dan secara general. Karena bisa jadi ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan, yang perlu kamu lihat, yang benar-benar harus kamu lihat dan lihat itu sebagai kenyataan. Sehingga kamu dapat mengetahui bagaimana sikap yang harus kamu lakukan ataupun tindakan yang kamu harus lakukan mengenai hal ini. Karena kalau yang aku lihat di sini ada sesuatu yang bisa menyebabkan satu kesulitan ataupun masalah di dalam diri kamu ataupun kehidupan kamu yang luput dari penglihatan kamu ataupun ini kamu abaikan. Kamu tidak perhatikan gitu loh. Kadang-kadang kita berusaha menutup mata gitu ya, nggak mau ngelihat ataupun nggak mau menghadapi sesuatu dikarenakan nanti takut ada konflik, nanti ada masalah, aduh nanti bakal begini begitu. Tetapi hal ini bisa jadi malah mengakibatkan sesuatu yang lebih runyam lagi nantinya. Nah, ini waktunya kamu untuk membuka mata dan hati, membuka pikiran kamu, dan tidak terbawa. Ini tuh kayak sesuatu yang harus kamu lihat, sesuatu yang harus kamu lakukan, dan itu kayak kamu nggak boleh bawa perasaan di sini. Gitu loh, rasanya seperti itu. Kamu nggak boleh ngebawa-bawa perasaan di sini, tapi kamu benar-benar harus menggunakan akal sehat kamu untuk berpikir dan melihat hal itu dan situasi itu dengan akal sehat kamu. Gitu loh. Ya. Oke. September. Queen of One. Banyak queen di sini, ya. Buat beberapa dari kamu mungkin di tahun 2022 banyak menerima, baik menerima kabar, menerima rezeki, menerima berkat, menerima perhatian, menerima pertolongan, ya. Itu kayak banyak kelihatan di dalam kartu-kartu kamu. Tetapi yang aku lihat di sini kamu aktif di dalam kehidupan sosial kamu. Kamu mungkin banyak event gitu ya, banyak hal yang membuat kamu jadi banyak mungkin masuk ke dalam komunitas, ketemu komunitas baru, ketemu orang baru, berhubungan dengan orang baru yang membuat kamu semakin banyak temen, semakin banyak koneksi, semakin banyak pengetahuan juga gitu ya. Dan di sini kalau yang aku lihat kamu lebih fun gitu loh, lebih light, lebih enteng gitu loh, easy going. Dan di sini kalau yang aku lihat kamu
eh, ya kayak magnetnya tuh lagi kenceng. Buat Sagittarius, kamu mungkin di bulan September kamu akan melihat orang yang mungkin tertarik sama kamu ya. Tertarik dengan apa yang kamu kerjakan bisa jadi, ataupun ini adalah tertarik dengan diri kamu. Tapi kamu kayak, ah gue mau santai-santai, gue mau have fun dulu, gue mau seneng-seneng dulu. Di sini kamu kayak, gue pokoknya mau happy-happy, mau happy-happy, mau menikmati. Oktober, Two of One, pilihan. Di Oktober ini kamu akan dihadapkan dengan pilihan yang mungkin cukup agak berat ya. Tetapi kalau yang aku lihat juga termasuk kayak ada sesuatu yang hadir ke dalam kehidupan kamu, tapi untuk ngambil itu kamu harus ngelepasin sesuatu. Cuman kamu nggak bisa karena kamu bukan kepatil ya, kepentok dengan satu ikatan di situ. Ada sesuatu yang datang ke dalam kehidupan kamu dan membuat kamu harus memilih. Harus memilih. Ini sangat memukau kamu, sangat mempesona kamu, sangat menggoda kamu, sangat sangat menggiurkan. Ini bisa jadi tawaran dalam pekerjaan di saat kamu sudah mengerjakan sesuatu, atau kamu sudah bekerja kepada seseorang ataupun perusahaan tertentu. Tetapi kamu pengen gitu loh mengerjakan hal ini, kamu ingin menerima. Jadi ada hal yang datang, dan ini bisa jadi bersangkutan dengan si Page of Cup ini. Ada orang yang membawa sesuatu, menunjukkan sesuatu, dan kamu mulai suka gitu ya. Dan ini tuh sulit untuk kamu bisa ngegapai karena kamu masih terikat gitu loh. Termasuk masalah hubungan percintaan ya. Dan buat beberapa dari kamu yang kamu lagi atraktifnya di bulan sebelumnya, yaitu bulan September, kamu mungkin menarik banyak orang yang suka sama kamu, yang punya perhatian khusus sama kamu, dan di sini kamu harus menentukan yang mana yang gua pilih ya, buat beberapa dari kamu tentunya. Oke, bulan November. Nine of Cup. Impian jadi kenyataan. Apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu impikan, apa yang kamu dambakan, apa yang kamu doain, ya, ini bisa hadir ke dalam kehidupan kamu. Kamu finally, setelah kamu ngadepin kekecewaan, tapi kamu terus berusaha dan kamu terus berjuang gitu ya, menaruh kerja keras kamu di sini. Tapi tentunya ya, waspada di sini. Kalau yang aku lihat, apa yang kamu inginkan ini hadir ke dalam kehidupan kamu. Apa yang kamu ingin wujudkan ini bisa jadi adalah momen di mana kamu melihat hal itu tuh bukan cuman angan-angan, hal itu tuh bukan cuman impian gitu loh. Cuman kalau di sini aku melihat ya, mungkin karena awalnya kamu ngerasa berat gitu, dan jadinya kamu tuh kayak pokoknya gue di tahun ini tuh fokus gue adalah kebahagiaan gue. Fokus gue di tahun ini, gue nggak mau ngeberatin pikiran gue dengan hal-hal yang nggak penting, orang-orang yang cuman ngeberatin hidup gue. Gue fokusnya adalah diri gue. Kalau yang aku lihat tuh kepada kebahagiaan kamu, fokus kepada apa yang kamu suka gitu loh, termasuk diri kamu. Kamu fokus kepada diri kamu sendiri ya, dan fokus kamu adalah mewujudkan impian kamu di sini. Dan mungkin ini adalah jalan dimana kamu finally, gue ketemu jalan untuk bisa mencapai goal gue. Oke, Desember. Knight of Cup ya. Nah, di sini adalah dimana kamu mengambil step-step untuk menjalankan ataupun memaintain
si hal yang kamu inginkan dan cita-citakan. Dan aku lihat di sini butuh banyak kerja keras ya, butuh kesabaran. Pelan-pelan asal terus dijalanin. Ini pasti bisa memberikan kamu hasil yang maksimal. Nah, di sini aku juga melihat di bulan November kamu mengatur ulang apa sih yang kamu cita-citakan. Goal-goal kamu tuh kamu atur ulang. Dan kamu punya cita-cita baru gitu loh, kayaknya tuh kamu punya keinginan-keinginan baru. Dan di sini kamu menaruh kerja keras kamu untuk mewujudkan cita-cita dan impian-impian kamu. Ya. Oke. Sagittarius, ini adalah readingan untuk kalian buat tahun 2022 ya. Jangan biarkan apa yang menyakiti kamu, apa yang mengecewakan kamu menghentikan langkah kamu, tetapi bikin itu membuat kamu lebih kuat, lebih bijaksana, lebih pintar lagi, lebih maju lagi, dan lebih memberikan apa yang terbaik untuk diri kamu. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah memberikan kontrol dan kendali itu untuk orang mengambil itu dari kamu. Oke, Sagittarius, sukses terus, lakukan yang terbaik untuk diri kamu. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.